Kesetiaan bukanlah hanya sebatas perkataan, namun kesetiaan harus dinyatakan dengan perkataan dan dibarengi dengan perbuatan. Dengan demikian, kita layak untuk menerima janji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, penuh dengan kasih karunia. Engkau adalah sumber keselamatan kami yang menaungi dan melindungi kami, sehingga kami dikuatkan terlebih-lebih lewat firman Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan berkenan mengurapi kami, sehingga bertumbuhlah iman kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca setiap hari. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah untuk membuat janji. Kita berjanji kepada seseorang, dan janji itu gunanya adalah untuk kita tepati, untuk melakukan sesuatu. Demikian juga janji sepasang suami istri yang diberkati lewat pernikahan mereka di gereja, dan mereka diberkati oleh Tuhan menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Demikian juga janji seorang anak kepada orang tuanya. Namun saudaraku, apakah janji itu ada yang menjamin untuk tetap bisa kita lakukan? Ada saja alasan membuat kita melupakan janji kita. Mungkin dengan berbagai alasan ataupun sesuatu hal yang membuat janji kita tidak kita tepati, sengaja ataupun tidak sengaja. Banyak hal yang terjadi seringkali membuat kita melupakan janji yang pernah kita ucapkan. Namun, bagaimanakah dengan janji Tuhan? Apakah Tuhan pernah melupakan janjinya? Kisah Daud akan membuka hati kita yang mungkin sedang menantikan janji Tuhan. Dalam perjalanan iman Raja Daud, ia telah melihat dan merasakan sendiri bahwa Tuhan begitu setia dengan perkataannya. Mulai dari janjinya untuk menetapkannya menjadi Raja Israel, demikian juga untuk memberkati setiap langkah-langkah hidupnya, hingga janji kesetiaan Tuhan atas keturunannya. Sehingga dalam satu bagian mazmurnya, Daud pun bersaksi bahwa sesungguhnya janji Tuhan itu murni dan teruji, seperti perak murni yang telah diuji selama 7 kali. Yang artinya apa yang dikatakan Tuhan pasti akan selalu digenapi dan tidak pernah meleset. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Demikian juga Paulus di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika yang bertujuan untuk memberi dorongan dan keteguhan hati, karena saat itu mereka sedang mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang-orang non-Kristen sesama penduduk Tesalonika. Dalam situasi seperti itu, tentunya iman mereka kepada Kristus sedang diuji. Dan Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka yang tetap setia, bahkan mereka rela mati-matil untuk memperjuangkan iman mereka. Saudaraku, bila saat ini ada janji Tuhan yang belum
digenapi di dalam hidup kita, maka hal yang paling perlu kita lakukan adalah kita tetap setia, kita tetap berdoa, kita tetap bersukacita, kita tetap percaya dan sabar menantikannya, dan jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa di dalam penantian kita. Berdoalah untuk meminta pertolongan Roh Kudus agar selalu menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya di dalam hidup kita, cepat atau lambat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam praktek kehidupan kita yang sungguh beragam ini, tantangan, pergumulan, persoalan hidup tentunya silih berganti. Namun ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak akan mendapatkan solusi. Malah kita akan lebih semakin terpuruk dan semakin tidak bisa untuk menentukan sikap, juga keputusan-keputusan kita menjadi lebih banyak yang salah. Hanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Mari kita belajar dari Raja Daud. Mari kita belajar dari Rasul Paulus bahwa kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kesetiaan kasih Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Justru yang perlu untuk dipertanyakan adalah kesetiaan kita. Sudah sejauh manakah kita setia kepada Tuhan? Karena betapapun kita kotornya, betapapun begitu banyak dosa-dosa kita, betapapun pengandalan diri kita lebih mendominasi, tetapi Allah kita yang luar biasa itu selalu merangkul kita, selalu memberikan kepada kita pengampunan dan tidak pernah berhenti untuk mengampuni kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Allah tetap mengasihi kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu sudah kami sampaikan dan sudah kami dengar. Kiranya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah akan memperkuat iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah kami dan seluruh isi rumah kami, berkatilah gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu, juga para hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.